Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast saya, Novi Putri Eviliansa. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Dian Nuswantoro. Gimana nih kabar kalian semuanya? Baik-baik aja nggak? Sekarang kan lagi pandemi. Kita harus pintar-pintar menjaga kesehatan tubuh kita sendiri ya. Oh iya, di sini saya akan memaparkan atau menceritakan wirausahawan yang ada di Indonesia, yaitu Sudono Salim. Sudono Salim atau biasa dipanggil Lim Siew Leong lahir pada tanggal 19 Juli 1916 dan meninggal pada tanggal 10 Juni 2012. Sudono Salim adalah seorang pengusaha Indonesia. Dia merupakan pendiri Salim Group. Nah, pada saat kerusuhan melanda Jakarta pada tahun 98, rumah Sudono Salim ini berada di Gunung Sahari, Jakarta Pusat. Ia menjadi korban pengerusakan dan penjarahan. Setelah mengalami peristiwa tersebut, dia mulai mengalihkan kepengurusan bisnisnya kepada anaknya, yaitu Antoni Salim. Lalu ia berpindah dan tinggal di Singapura hingga tutup usianya. Nah, kalian tahu nggak sih sebenarnya produk dari Sudono Salim ini adalah produk yang familiar menurut kita. Pria yang dulunya biasa dipanggil Om Lim ini merupakan pendiri dari PT Indofood Sukses Makmur yang menghasilkan produk-produk terkenal di mata konsumen Indonesia, khususnya merek Indomie, Supermie, Sarimi, dan minyak goreng Bimoli. Nah, produknya familiar kan? Semua produk itu kita gunakan sehari-hari. Banyak banget pelajaran yang bisa diambil dari kisah sukses Sudono Salim atau Om Lim ini. Banyak pelajaran yang bisa diambil dari kisah sukses Sudono Salim atau Om Lim ini dalam menggeluti dunia bisnis. Kisah pendiri Indofood ini bisa menjadi inspirasi bagi kalangan perintis usaha yang masih muda usianya dan sedang merintis usaha yang dari nol. Seorang pengusaha yang awalnya sangat miskin, Sudono Salim yang di era tahun 80-an sering dinobatkan sebagai pengusaha terkaya di Indonesia dan merupakan salah satu orang terkaya di Asia ini memang lahir di Tiongkok, Cina daratan. Nah, saat itu Sudono dan kakaknya yang bernama Lim Kelo dan saudara iparnya Zeng Suseng merantau di Indonesia, tepatnya di Surabaya. Ia ingin mengubah nasib dengan cara merantau. Om Lim ini mendapatkan pekerjaan yaitu buruh pabrik pembuat tahu dan kerupuk. Sejak itulah bisnis Om Lim dimulai. Karena Om Lim ini merasa belum puas dengan pekerjaannya, dia itu melirik peluang bisnis yang barangkali muncul dari kanan dan kiri. Om Lim bukan pekerja pasif yang sekedar kerja menerima nasib dan tidak berpikir masa depan yang lebih baik. Akhirnya Om Lim ini merintis bisnisnya yaitu bisnis rokok. Karena dalam waktu singkat, Om Lim sudah dikenal sebagai orang bandar cangkeh asal Kudus yang memiliki koneksi hingga ke pulau-pulau lain seperti Sulawesi dan Sumatera. Selain bisnis cangkeh, Salim juga menjadi orang yang menyediakan pasokan barang-barang medis untuk Tentara Revolusioner Indonesia di Medan. Bisnis cangkeh ini pun berjalan dengan baik, namun suatu kali mengalami hambatan besar. Pada tahun 1942, ketika Indonesia berada di bawah kekuasaan Jepang, hampir seluruh kegiatan masyarakat termasuk berbagai bisnis harus dihentikan. Nah, setelah Indonesia merdeka, Sudono Salim memutuskan untuk pindah tempat tinggal ke Jakarta. Di Jakarta, dia memulai bisnis dari nol kembali. Om Lim ini bekerja sama dengan perusahaan asal Tiongkok dan Hong Kong untuk mendapatkan pemasokan utama produk kebersihan berupa sabun kepada Tentara Nasional Indonesia. Gak cukup sampai situ, Om Lim juga membuka bisnis baru yaitu tepung terigu. Bisnis tepung terigu ini bernama PT Bogasari, didirikan pada tahun 1968 yang masih berdiri kokoh hingga saat ini. PT Bogasari ini
berkembang sangat sukses dan produknya sekarang terkenal di mana-mana. Om Lim ini mendirikan sebuah perusahaan pemasok semen yang bernama Indosemen. Perusahaan ini menjadi besar dalam ranah penjualan semen yang didirikan pria kelahiran Tiongkok ini pada tahun 1973. Om Lim sudah mendirikan ratusan perusahaan lainnya, seperti bisnis kimia, properti, otomotif, keuangan, asuransi, manufaktur, perkebunan, dan masih banyak. Om Lim juga mengembangkan bisnis hilir dari terigu, yaitu memproduksi makanan olahan tepung terigu berupa mie instan. Perusahaan tersebut bernama PT Indofood dan produksi mie instan itu diberi nama Indomie. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1990. Indomie sangat terkenal di luar negeri hingga menjadi bahan panganan pokok di salah satu negara Afrika, yaitu Nigeria. Indomie ini sangat populer dan banyak disukai oleh masyarakat karena harganya yang relatif murah, rasanya enak, dan memiliki kalori yang cukup sebagai menu makanan pokok. Merek Indomie ini akhirnya menjadi 10 merek paling disukai dan dikenal oleh masyarakat Indonesia. Pelajaran yang bisa diambil dari kisah Om Lim ini adalah ia merupakan sosok yang mau berjuang untuk merubah nasibnya. Om Lim ini sadar bahwa harus merubah nasib dengan cara kerja keras bila ingin mempunyai masa depan yang lebih baik. Makanya, meskipun di awal ia hanya menjadi seorang buruh, pekerja pabrik, namun ia tetap gigih untuk mencari peluang bisnis yang bisa dikembangkan. Cukup sampai di sini dulu ya podcast saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.